Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sadipun. Kami dari kelompok 7 kelas RA akan menjelaskan terkait tugas besar mata kuliah dasar perencanaan wilayah dan kota. Dengan saya sendiri, Fauza Ramli dengan NIM 122220002 dari Bukit Tinggi. Saya Farah Alfiana Dirza dengan nomor NIM 122200032 dari Bandar Lampung. Saya Anissa Yisari dengan NIM 122220025 dari Gading Rejo. Saya Zara Fitri Natasha dengan NIM 122222004 dari Bukit Tinggi. Saya Sufian Fani dengan NIM 122220023 dari Sumatera Barat. Apa sih perencanaan dan proses perencanaan itu? Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang akan terjadi. Pada masa yang akan datang,
misalkan dalam PWK, isu dan permasalahan adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi, yaitu di kawasan, kabupaten, kota, provinsi, ataupun di negara. Yang apabila tidak ditangani secara baik, maka akan memberikan efek negatif terhadap organisasi tersebut dan berlanjut terhadap krisis. Menurut T. Firman dalam Studi Joko 2011, dia mengatakan bahwa ada beberapa isu pembangunan yang ada di perkotaan. Yang pertama, dinamika perekonomian global yang sangat mempengaruhi perkembangan kota-kota besar di dunia. Yang kedua, perubahan iklim yang akan mempunyai dampak yang signifikan pada perkembangan kota. Yang ketiga adalah tentang keberlanjutan dan sustainable development. Yang keempat adalah tentang disparitas wilayah atau regional disparities. Yang kelima, itu masalah perumahan umum dan sangat tidak memadai ketersediaan prasarana dan fasilitas perkotaan, terutama bagi penduduk miskin. Dan juga tentang masalah kemacetan lalu lintas. Selanjutnya ada era reformasi dan desentralisasi, menyebut bahwa perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang perkotaan harus melibatkan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat dalam prosesnya. Lalu ada masalah fragmentasi ruang yang terjadi karena euforia reformasi yang menambah kompleksnya situasi di mana banyak pemerintahan kabupaten dan kota yang berbondong-bondong ingin untuk menjadikan daerahnya sebagai daerah otonom. Lalu ada yang dinamakan dengan regional issue, yaitu permasalahan yang ada di sekitaran daerah itu saja, seperti banjir, kekeringan, kenaikan muka air laut, kenaikan suhu, degradasi lahan, bonus demografi, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perbedaan wilayah dan kota menurut Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan satuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya, yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Menurut Ditjen Cipta Karya tahun 1997, kota adalah pemukiman yang berpenduduk. Kemudian, dasar perencanaan wilayah dan kota merupakan mata kuliah yang membahas apa saja dasar-dasar yang perlu dipahami sebagai seorang mahasiswa perencanaan wilayah dan kota. Adapun pendalaman yang perlu dipelajarin ke depannya yaitu yang pertama, mampu menangkal isu-isu yang ada. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik karena sebagai perencana kita akan berinteraksi dengan banyak orang untuk memberikan penjelasan kepada berbagai pihak sehingga dapat dipahami oleh audiens. Kemudian yang ketiga, mampu memahami aspek keprofesian sebagai seorang mahasiswa perencanaan wilayah dan kota.